Salam jumpa kembali anak didik kami kelas 9 dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap kalian tetap sehat, tetap semangat dan selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi kita beriman dan beriman Kristiani. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, materi kita yang baru, yakni iman dan kebersamaan dalam jemaat. Nah, dari materi ini kita dapat memahami bahwa iman itu pertama-tama personal, karena menyangkut hubungan saya dengan Tuhan secara pribadi. Jadi sekali lagi, iman itu personal karena menyangkut hubungan saya dengan Tuhan secara pribadi. Hasil dari perjumpaan saya dengan Tuhan secara pribadi. Perjumpaan saya dengan Tuhan secara pribadi menumbuhkan, melahirkan iman di dalam hati saya. Nah, tetapi untuk pertumbuhan dan perkembangan iman itu, saya membutuhkan jemaat, saya membutuhkan komunitas, saya membutuhkan gereja. Tanpa jemaat, tanpa komunitas, tanpa gereja, iman saya tidak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, untuk memudahkan materi ini, saya akan menunjukkan sebuah ilustrasi. Nah, ini ada satu kayu bakar yang tadinya kayu ini membara karena dia berada di perapian bersama dengan kayu-kayu yang lain yang juga membara. Tetapi begitu saya pisahkan dalam waktu yang cukup lama, akhirnya kayu ini tidak lagi membara, dingin, bahkan apinya sudah mati. Dan kalau saya ingin agar api ini atau kayu ini kembali membara, maka saya harus mengembalikannya ke perapian bersama dengan kayu-kayu yang lain yang masih membara. Artinya, kayu itu bagaikan saya. Ketika saya berada bersama dengan jemaat yang iman mereka menyala satu sama lain, maka iman jemaat yang menyala itu akan menumbuhkan, akan membuat iman saya juga menyala. Tapi begitu saya terpisah dari jemaat, maka iman saya bisa redup dan mati. Maka tidak ada cara lain yang lebih tepat untuk menyalakan, untuk menghidupkan iman saya kembali selain daripada kembali ke jemaat. Hidup bersekutu bersama dengan anggota jemaat. Jadi sekali lagi, iman itu personal karena menyangkut hubungan saya dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi untuk pertumbuhan dan perkembangan iman saya membutuhkan jemaat. Dan di dalam jemaat, iman saya bertumbuh dan berkembang bersama dengan iman jemaat-jemaat yang lain. Nah, sekarang kita mau lihat bahwa aktivitas apakah yang ada di dalam gereja yang dapat menumbuhkan iman kita. Di dalam gereja ada perayaan Ekaristi, itu di dalam gereja Katolik. Perayaan Ekaristi merupakan sumber dan puncak iman kita, sumber dan puncak kehidupan rohani Kristiani. Jadi di dalam perayaan Ekaristi, iman saya dapat bertumbuh dan berkembang. Kemudian pada waktu perayaan Sabda yang saya ikuti, di mana sabda Tuhan diperdengarkan dan direnungkan bersama dengan anggota jemaat yang lain. Di sana juga iman saya akan bertumbuh dan berkembang. Lalu pada saat saya melakukan doa, baik doa bersama maupun doa yang saya lakukan secara pribadi, iman saya juga bertumbuh dan berkembang. Dan banyak kegiatan atau aktivitas lain yang ada dalam komunitas, yang ada dalam jemaat, yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan iman saya, yang dapat menghidupkan iman saya. Jadi jemaat itu, komunitas itu, gereja itu adalah suatu tempat atau wadah di mana
iman kita akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kalian untuk anak didik kami untuk mengerjakan suatu soal yang sederhana, yakni yang pertama, tuliskanlah aktivitas apa saja atau kegiatan apa saja yang ada dalam keluargamu yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan imanmu. Yang kedua, aktivitas apa sajakah yang ada di sekolah yang kamu ikuti yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan imanmu? Aktivitas apa sajakah yang ada di dalam gereja yang kamu ikuti yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan imanmu? Aktivitas apa sajakah yang kamu ikuti di dalam masyarakat tempat tinggalmu yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan imanmu? Lalu bacalah Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Lalu lihatlah ciri-ciri cara hidup jemaat perdana dalam teks itu. Apa sajakah yang menjadi ciri-ciri cara hidup jemaat perdana dalam teks Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47? Yang tentunya semuanya adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan iman kita. Sekian dan selamat mengerjakan.